Ya, kemudian itu kelebihan dari Arjuna ini setelah keluar penilaian dari pengajuan akreditasi yang kita ajukan, maka kita diperbolehkan untuk mengajukan reakreditasi setelah terbit edisi yang baru. Nah, itu yang saya lakukan. Ini share pengalaman dulu. Ya, ada gangguan suara. Mohon maaf Pak Aan. Pak Aan ya. Ya, oke. Baik, selanjutnya. Nah, 2019 itu periode awal itu Sinta 5, kemudian saya ajukan lagi, alhamdulillah meningkat dari Sinta 5 menjadi Sinta 3. Kemudian 2020 ya saya, karena yang menariknya kita ini kalau sudah mendapat masuk ke Sinta itu, kita tinggal memperbaiki sesuai dengan masukan yang ada pada reviewer Arjuna. Dan alhamdulillah pada penilaian kemarin Samara, jurnal yang saya kelola, itu sudah masuk Sinta 2. Jadi saya punya pengalaman di Sinta 5, kemudian Sinta 3, kemudian saat ini alhamdulillah meraih Sinta 2. Nah, ini yang kita akan diskusikan bersama Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke jurnal Edumatika. Ini siapa yang penanggung jawabnya ini? Sudah bisa kita penilaian yang jurnal Edumatika? Pak Aan sama siapa ini? Ya, saya, kemudian ada juga rekan saya yang masuk di sini, Pak. Baik, Pak Aan sama Pak Aan Putra sama, oh ya baik. Sudah bisa ya? Nampak di layar Pak ya? Nampak. Ya, ini sekali lagi ini bukan justifikasi, bukan untuk apa, tetapi ini kita sama-sama mengembangkan diri Pak Aan ya. Baik, kita ya benar, Pak. Apa namanya? Nah, pada poin 1 ini sudah oke semua ya, laman jurnal berbahasa Inggris, kemudian profil jurnal sudah sangat bagus. Nah, ini ada di catatan usia lebih dari 2 tahun, ini terbit perdana 2004 ya, sudah. Bukan, Pak. Terbit perdana itu 2018, Pak. Oh, ini kok terbit perdana 2018 ya? Iya. Sebentar. Di layar saya muncul ini? Jurnal peternakan mungkin tuh, Pak. Oh, itu ya, ketukar ya? 2004, aduh, salah ini bulan. Edumatika ya? Ya. Ya, ini di layar saya nampak enggak? Cuma Excel aja yang nampak, Pak. Oh, Excel aja yang nampak ya? Ya. Ya, oke, nanti kita ini aja. Ini tidak bisa semuanya. Baik. 2000 berapa tadi, Pak An? Ini 2018, Pak. 2018. Ya. Nah, ini usianya sudah lebih dari 2 tahun. Ya, itu artinya bahwa ya memang sudah luar biasa, Pak. Ini berarti ya langsung ke pertama kali dapat Sinta berapa, Pak An? Langsung ini ya? Ya, langsung ke Sinta 4 kemarin, Pak. Sinta 4 ya? Ya. Oke. Nah, ini penilaian saya ini saya gabungkan antara Arjuna sama langsung ke standar di Scopus. Ya, jadi ini kita mencoba penuhi ini model penilaian ini yang saya dapatkan ketika mengikuti workshop di jurnal internasional berreputasi Scopus baik Dikti maupun Diktis. Nah, jadi kita orientasi ke Arjunanya iya, kemudian ke Scopusnya juga iya. Nah, ini saya coba cek, ini alhamdulillah kemarin saya coba cek jurnal Edumatika ini dan jurnal yang lainnya itu belum ada
jurnal yang terindeks Scopus yang sama namanya dengan jurnal ini. Ya, jadi peluang untuk ke Scopus itu besar. Walaupun jurnal yang semacam ini sangat banyak di Indonesia, ya, walaupun jurnal semacam ini sangat banyak di Indonesia. Kemudian ini pernyataan review jurnal, ya, pernyataan di review jurnal ini di web itu tertulis every single article is reviewed by minimum 2 reviewers. Ya, itu bisa dijelaskan Pak Aan itu mungkin apa yang dimaksudkan ke sana itu Pak? Ya, memang artikelnya direview dua orang. Ya, dua orang. Kalau nanti hasil reviewnya bertentangan, kami akan menghadirkan reviewer ketiga. Tapi sejauh ini belum ada reviewer ketiga, dua reviewer. Ya, mungkin saran saya Pak kan yang untuk nanti, karena ini kan sudah Sinta 3 ini kita akan kejarnya ke Sinta 2, ke Sinta 1. Sinta 1 itu kan itu Scopus sama Web of Science itu Pak An kan. Ya. Mungkin yang lazim di sini mereka menyebut di sini apakah blind reviewer atau double blind reviewer? Double blind, Pak. Double blind. Ya, jadi mungkin di situ mungkin catatan saya ini untuk Edumatika, ya ini mau kita 3 orang, 4 orang, 5 orang itu hak manajemen untuk melihat. Misalnya kan, misalnya reviewernya kita sudah kasih ke reviewer sudah dibaca dan itu ditolak. Tapi menurut kita ini kayaknya bagus artikelnya, maka hak kita untuk mengirim kembali kepada reviewer yang lain yang kira-kira bisa artikel ini kita muat, karena biasa-biasa saja itu bagi seorang ilmuwan untuk ya berbeda pandangan tentunya kan. Nah, saran saya mungkin ini pernyataan yang dimuatnya ini Pak, ini kurang lazim. Mungkin yang dipilih double blind reviewer ya. Nah, iya, double blind. Jadi double blind reviewer ini antara author sama reviewer tidak mengenal. Ya. Itu ya. Baik Pak An ya. Kemudian list of reviewer. Wah, ini luar biasa ini. Saya terkejut kemarin ini. Ini kalau tidak salah Serbia, Chili, Tunisia, Malaysia, Cina, India, Ethiopia, Indonesia. Nah, ini kalau dalam Scopus ya saya mohon maaf menyebut Scopus pula. Alhamdulillah jurnal yang saya kelola sudah submit ke Scopus dan sudah lulus di 6 tahapan Scopus. Mohon doanya mudah-mudahan terindeks Scopus karena 1 tahapan lagi. Nah, ini sangat bagus Pak, sangat bagus ininya. Nah, kalau saran saya kalau ini mau disempurnakan lagi, yang kurang di sini kan ada 1 negara besar yang saya juga belum bisa dapatkan juga ini. Amerika sama Australia Pak Aan ya. Nah, ini memang kekurangan. Tapi ini luar biasa Pak Aan, ini sangat bagus, ini positif sekali. Kemudian terbit tepat waktu. Ya, ini volume 3 nomor 2 sudah terbit Pak ya. Sudah sangat positif. Kemudian ini apa? Mudah-mudahan saya yang salah ini. Pernyataan jadwal terbitan Pak Aan. Ya. Saya tidak menemukan di mana itu dikemukakan bahwa jurnal ini terbit berapa kali dan kapan. Kami juga lupa Pak di mana ditaruh itu. Itu ya. Jadi saya juga buka-buka kemarin. Nah ini Pak Aan, ini nilainya sangat tinggi. Makanya saya tengok, saya sangat positif melihat jurnal Pak Aan ini. Ini sudah sangat standar sudah Sinta 2 memang. Tetapi ada beberapa poin yang sedikit lagi diperbaiki. Ya, ini kan bagi seorang penilai, dia kan pengennya dan siapapun ya ingin sangat mudah melihat apa yang dia perlukan lihat ketika menilai di jurnal itu. Nah, ini poinnya kan tinggi nih. Dari pernyataan jadwal terbitan ini, itu akan kita ketahui bahwa jurnal ini terbit tepat waktu. Setelah dicek ada nih Pak di bagian announcement, dikatakan this journal is published twice a year, May and November.
Di bagian mana, Pak Aan? Di announcement, Pak. Oh, di bagian announcement. Oh. Ya, mungkin di tampilan home-nya mungkin sudah bisa atau dibuatkan menu Oh iya. khusus, Pak. Apa frekuensi publikasinya. Iya. Ada di announcement ya. Ya, biasanya kan announcement ini kan untuk apa namanya memberikan pengumuman-pengumuman tentang yang terkait dengan ini, Pak An ya. Iya, Misalnya instalasi konten. ya apa namanya permintaan artikel dan lain sebagainya. Baik, kemudian saya lanjut Pak An ya. Ya, lanjut. Ya, di sekedar saran saja sih. Nah, pernyataan kode etik publikasi. Nah, ini sudah dibuat dalam menu khusus, namun etika publikasi yang digunakan kurang lazim. Ini saya harus cek dulu. Kenapa saya sebut di situ kurang lazim? Nah, ini Pak ya, yang ininya ya. Yang atas ya, Pak. Ya, ini ya. Nah, ini apa namanya ini mungkin bisa saran saya kan mungkin kita bisa menjadikan panduan bersama kita jurnal PTKIN ini kepada jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus di PTKIN itu sudah ada 7 jurnal ya, misalnya apa namanya yang Studi Islamika, Al-Jami'ah ya kan, kemudian apa namanya IJIMS ya, kemudian yang ya ini agak ini kurang lazim nih Pak Aan ini modelnya ini. Nah, misalnya kita buka aja ya Pak Aan ya, kita coba tengok misalnya apa namanya kita coba tengok Studi Islamika ini, kita tengok ininya pernyataan apa namanya publication etiknya. Nah, ini sub-sub poin yang ditekankan di sini kan ini Pak An. Mulai dari apa namanya ethical guideline for journal publication, kemudian publication decision, fair play, ya disclosure, duty of reviewers, kemudian duty of authors. Ini tadi yang mungkin ini fokusnya ke sini Pak Aan ya. Oh iya. Kemudian ini ada pernyataan-pernyataan penting ini. Ya, dipertimbangkan saja Pak ininya. Apakah mau seperti itu? Kadang-kadang kita kan karena kita butuh dinilai oleh orang, bisa saja kita punya sendiri, tetapi ketika kita ingin dinilai oleh orang, ya mungkin ya kita harus ya apa namanya ngikutlah sebagian. Ya saran saja saya Pak ya. Baik, kembali ke ini tadi ininya. Itu ya untuk pernyataan apa namanya sudah sampai ya terbit pernyataan jadwal terbitan kode etik publikasi, kemudian ke-10. Nah, ini catatan saya ada juga nih untuk validitas ISSN. ISSN sudah ada ya. Namun tidak bisa apa nih kan apa catatan saya nih? Linknya tidak aktif, Pak. Tidak bisa divalidasi karena link tidak aktif. Maksudnya seharusnya kan maunya kan begitu ada ini orang mau ngecek ini sudah betul nggak linknya, tidak harus masuk ke apa namanya ke LIPI kan. Nah, maunya kita sudah siapkan menunya, diaktifkan aja Pak linknya Pak. Oh, linknya nanti diaktif ya Pak? Iya, diaktifin aja nih linknya ya. Dua-duanya linknya ini Pak. Ya, ya Pak. Baik, lanjut. Diversitas editor. Ini keliru nih. Yang tadi reviewernya yang beragam Pak ya. Ini kok diversitas editor masih kampus Indonesia. Ya kita buka coba editornya, malah bagus tadi kan.
Kayaknya kami ada yang belum tuh, Pak. Kami lihat di beberapa jurnal itu kan ada editor apa namanya international Heeh. editorial board. Nah itu kami yang belum. Oh ya 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 Apakah itu juga itu dipisahkan di situ gitu atau gimana, Pak? ya Reviewer. itu yang ingin kita lihat Pak ininya diversitasnya itu. Wah, tadi reviewernya yang banyak ya Pak ya? Ya reviewernya yang dari luar. Jadi gimana bagus gitu, Pak? Wah ini kebalik ini Pak An. Kebalik ya. Oh, bagilah seimbangkan antara ini bagus sekali reviewernya Pak. Nah kalau ini waktu saya pengajuan Scopus kemarin Pak An itu yang diminta itu International Editorial Board. Nah yang ini yang keren-keren ini ya dibagilah ini pandai-pandai kita ini Pak An ini yang di reviewernya ini apa namanya kalau saran saya itulah buat juga lah satu ini sudah punya semua ini kan jadikan aja ini sebagai International Editorial Board-nya Pak An. Ininya ya. Ya saran Pak An ya ini jangan tersinggung ininya. Ini sudah ada nih barangnya sudah ada tinggal di ininya apa namanya dibagi aja nih Pak An. Ya. Ininya sangat lengkap. Kemudian itu editor, kemudian penulis. Saya tengok edisi terakhir sangat beragam. Ada satu dari Cina ya. Ya, baru Ya, satu. itu apa namanya sangat bagus. Nah ini pernah dikutip oleh Scopus. Sudah pernah melacak nggak Pak An? Kami melacaknya di Google Scholar ada beberapa paling tidak 5 belum cukup 10 lah. Itu mungkin siapkan menu aja Pak di situ. Di situ apa namanya apa istilahnya itu Scopus Citation Analysis ini munculkan aja buatin aja menu di situ Pak. Itu memang di Scopus itu di salah satu penilaian untuk terindeks Scopus ini memang diminta Pak. Dibuat aja di situ bisa dalam bentuk Word itu mungkin. Kemudian dibuatkan apa namanya di menunya itu Scopus Citation Analysis. Nah ini saya sengaja buat tanda tanya ini Pak An. Nah ini memang sudah berapa Pak yang dikutip? Seingat kami sekitar 5 lah Pak. Sekitar 5, alhamdulillah. Ya jurnal saya belum ada yang citasi Scopus Pak. Ini makanya agak apa namanya berharap-harap cemas karena sudah penilaian tahap 6, tinggal satu tahap lagi penilaian. Mudah-mudahan ya terindeks Scopus ya. Kemudian diversitas keahlian ini editor. Nah ini memang diminta ini, tapi hampir semua jurnal ini kita tidak menyediakan ini. Ya. Tetapi ada cara Pak ini Pak Aan. Di nama itu, kalau kita melingkan dengan Google Scholar, maka itu akan muncul ini diversitas keahlian editor. Jadi GS-nya itu kita aktif di namanya itu yang kita aktifkan itu adalah GS-nya. Nah, di profil Google Scholar itu kan nampak Pak An itu bahwa bidangnya itu apa. Nah, itu mungkin caranya ini biar muncul ini diversitas keahlian editor. Bisa kami tahu ini mungkin dari apa namanya editorial timnya ini. Nah, ini misalnya ini kita buka satu-satu ini Pak An ya. Ini misalnya ini editor in chief-nya. Ini keahliannya apa nih Pak An? Ya. Kalau kalian spesifiknya itu perlu ditelusuri juga. Jelas orang ini ya pendidikan matematika aja Pak. Spesifiknya belum diketahui lah, belum dibaca. Nah inilah yang saya maksud ini. Mungkin di nama ini di misalnya mulai dari editor in chief, kemudian apa namanya managing editor ini kan memang sudah punya di Scopus ini, ORCID-nya ini, tapi di sini kan tidak menggambarkan keahliannya, harus dicari. Tapi DGS itu begitu dibuka langsung muncul dia. Saran saja Pak ininya. Ya, kemudian tadi DOI. Nah ini yang nampaknya ini nih masalah ini Pak An. Ya. Kenapa DOI tidak aktif ini Pak An? Ya, edisi terakhir ini belum aktif kayaknya Pak. Tapi yang sebelumnya aktif belum apa namanya, depositnya belum. Nanti mau diaktifkan. Waktu penilaian kemarin
yang ini aktif Pak, ininya DOI-nya? Yang edisi sebelumnya aktif kayaknya Pak. Kan belum Hmm. cek deh. Yang edisi sebelum ini edisi Ya itulah saya buka edisi terakhir aja semuanya tidak aktif DOI-nya Pak. ya. Nah, ini yang sangat berpengaruh nilai kita di Arjuna Pak. Inilah manajemennya kan. Jadi kalau DOI tidak aktif ya itu memang catatan besar dari penilai Arjuna. Nah, Ya. ininya. Pak, di ininya di kampusnya berlangganan khusus atau gimana Pak yang DOI ini? Ya, berlangganan khusus kami satu kampus sekali deposit aja nanti tinggal pakai gitu. Kayaknya belum dibayar. Belum Oh ya. deposit. Nah, ini sebaiknya saran saya setelah publish ini langsung dipastikan bahwa apalagi kita mau mengajukan reakreditasi apa namanya? Ini dipastikan ini DOI-nya aktif. Nah, karena ini bagian dari penilaian manajemen ya. Kemudian kontak editorial ada, oke, tidak masalah, jelas. Nah, ini pernyataan anti plagiasi. Ya, ini sudah disebut ya menggunakan plagiarisme checker Pak An ya. Iya. Kayaknya perlu diupdate juga terakhir kami menggunakan Turnitin. Bagusnya Turnitin ya Pak. Ya, kalau sekarang kan memang Turnitin yang merajai sekarang kan kalau ibaratnya kalau apa namanya ya hampir semua standarnya ke sana karena Scopus kan kalau kita tengok kan dia apa ya dia menggunakan itu kan. Nah, itu nggak ada masalah sih, tapi yang penting di sini sebetulnya ada pernyataan anti plagiasi. Nah, ininya. Adapun nanti apa yang kita gunakan, software apa yang kita gunakan, ya tentu kita pilih yang mana. Kalau ininya mana, kalau apakah kita. Nah, cuman kan masalahnya ini kan Turnitin kan mahalnya luar biasa Pak An ya. Nah, apa belum berlangganan kampusnya Pak? Ya belum berlangganan sih. Oh ya itulah memang ini tidak bisa. Makanan mandiri aja. Ya, kami awalnya juga menggunakan plagiarisme checker, tapi rupanya lebih valid menggunakan Turnitin, tetapi biayanya mahal, Pak. 150 juta yang paling murah itu langganan setahun itu. Ininya. Nah, itu Pak An ya. Yang lainnya ini saya tidak masuk. Ini walaupun ada catatannya ini, tapi hampir semua positif ini. Ininya untuk jurnal Edumatika ini. Ini misalnya ini nanti akan ada dari Sua Islamika yang akan mengomentari ini. Misalnya ini saya juga dikomentari juga Pak An ini ketika saya ikut pelatihan kan. Misalnya aim and scope-nya itu sudah dalam bahasa Inggris. Ya, ini sebenarnya sudah sangat jelas. Ya, namun belum kuat menunjukkan distingsi dengan jurnal lain apa namanya di bidang yang sama. Jadi kita ini jurnal apa istilahnya sama-sama di bidang yang sama. Jadi kita harus mampu menunjukkan distingsi kita itu apa. Nah, kemudian ini Pak An, di sini catatan saya, ini ada 8 edisi per setiap edisi Pak, terbitnya ya Kami Pak An. orang lain ada roti bondah yang lebih. Ya Pak. Ini ada 8 ini ya, ini hanya tambahan saja dari saya ini. Ya. Jadi kalau di Scopus itu, kita kalau berani saja, saya orangnya nekat-nekatan Pak An. Jadi nekat-nekatan. Jadi sekarang ini kalau kita mau submit ke Scopus, maka mereka meminta kita 10 artikel untuk dinilai mereka untuk terindeks Scopus. Nah, ini edisi terakhir semuanya sudah berbahasa Inggris. Nampaknya udah disiapin ke Scopus ya, Pak An ya. Tapi belum berani juga sih. Belum berani kayaknya. Nanti kalau terbit edisi yang terbaru lagi itu sudah cukup itu Pak An. Ya. Harus berani ininya. Ya, ada informasi dari ini tuh mungkin diminta diisi absen, jangan lupa Bapak Ibu. Baik, itu ya Pak untuk jurnal Edumatika ya. Ada yang perlu disampaikan Pak? Ya, kalau untuk ke Scopus mungkin nanti kami juga perlu banyak diskusi juga dengan Bapak yang sudah mengajukan duluan. Nanti kami juga akan perbaiki beberapa yang telah disarankan. Kemudian ini juga Pak, nanti kami sih rencananya mau pindah hosting gitu.
Iya. Karena yang di sekarang ini aja sekarang email itu tidak terkirim, itu kendalanya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi ini apa namanya yang kampus punya kan? Hostingnya Ya, ini? kampusnya, ya. Oh, Cuman kami sudah minta juga, cuman cpanel itu ternyata di pihak ketiga, jadi agak susah juga. waduh, itu yang bermasalah. Kayaknya ada juga beberapa kemarin kejadian yang sama ketika pelatihan malah ditutup ininya itu karena entah terlambat pembayaran, itu bahaya kali. Bisa hilang kalau chip panel di pihak ketiga, Pak An, kan? Ya, Habis itu. itu. bisa habis semua kita. Ya, kalau mau pindah pun sebenarnya kita perlu backup juga kan, Pak. Backupnya ini belum. Nah, ini saran saya, Pak An. Nanti lah, nanti. Saya sudah melakukan. Ya. Saran saya, Pak An, semua yang ada di jurnal ini, walaupun kita ini apa-apa semua, kita kan online semua ini ada masalah atau tidak, maka ini semua menu-menu ini kita simpan semua di local disk kita. Ya, terutama dalam bentuk HTML-nya, biar kita nggak capek lagi memperbaiki kan. Nah, kalau ininya, itu saran saya saja. Baik, Pak An ya. Selamat Idul Ya. Ini tampilannya sudah sangat bagus, iCoaching-nya sudah sangat bagus. Malah ini jauh lebih bagus dari punya kami nih, Pak An. Ya, mudah-mudahan meningkat terus jurnalnya, Pak. Kita hanya diskusi saja. Baik, lanjut ke jurnal JIP ya, Jurnal Ilmiah PGMI. Ya, ya Pak, siap. Ibu Mardia sama siapa ini? Pak Fuad. Ya, Pak Fuad ya, baik. Ya, ini sharing informasi aja ya, Ibu ya, Bu Mardia ya, sama Pak Fuad ya. Siap. Sama dengan yang tadi. Ya, ini baik, kita langsung terus ke ini, apa namanya? Ke JIP. Baik, kita mulai, mudah-mudahan tidak ada yang keliru lagi saya ini. Jadi laman sudah berbahasa Inggris, oke. Kemudian profil jurnal juga sudah sangat oke. Nah, ini kita yang mana ini? Ini jurnalnya Bu Mardia ya? Ya, betul Pak. Ya, oke. Kita satu-satu bedah Bu ya. Ya, siap. Nah, ini usianya sudah 5 tahun Bu ya? Iya. Oke. Kemudian, nah ini kemarin saya cek Bu, ini tidak ada nama jurnal serupa di Scopus. Ya, ini kalau kita mau nanti ke Scopus ini juga penting. Tetapi ketika kita melihat jurnal di bidang sama, itu banyak jurnal yang sama di Indonesia, tinggal berlomba-lomba nanti masuk ke Scopus. Kemudian ini di catatan saya tentang pernyataan review jurnal. Ya. Diversitas reviewer masih ini keliru nih. Oh ya, salah. Pernyataan review jurnal. Review process employs a blind review, which means that both the reviewer and author vice versa. Nah, ini apa maksudnya, Ibu? Bisa di apa namanya? Bisa dijelasin ke kami nggak ini di pernyataan reviewernya itu? Pernyataan review jurnal. Nanti mungkin saya jelaskan sedikit Pak, nanti mungkin Pak Fuad juga menambahkan bahwasanya reviewer kita itu memang kita tidak tahu yang mereka yang mereview itu blind, jadi tidak saling mengenal. Kemudian yang memasukkan tulisan juga seperti itu. Jadi betul-betul akan di-review sebaik mungkin. Seperti itulah. Pak, betul Pak Fuad. Pak Fuad sebagai managing editor. Ya seperti itu Bu. Pak. Itu dia. Jadi ini memang kadang-kadang di sini kita ini apa namanya mau memahami a blind reviewer ini. Nah, sama dengan apa namanya Pak An tadi. Jadi yang Ibu maksudkan itu sebetulnya itulah double blind reviewer. Jadi antara penulis, author dan apa namanya reviewer sama-sama tidak mengenal sehingga tidak ada unsur yang apa namanya iya. Jadi kalau saran saya ini mungkin ya kalau yang dijelaskan tadi itulah sebetulnya double blind review.
ininya. Jadi bukan a blind review. Kalau a blind review itu salah satunya itu tahu siapa, misalnya reviewernya tahu siapa penulisnya, atau penulisnya tahu reviewernya, tapi reviewernya tidak tahu. Ya mungkin bagusnya blind apa single blind, Pak? Karena kalau selama ini kita pakai single blind review sesuai dengan profil yang ada di depan. Oh, kalau tadi kalau yang tadi dijelaskan dan yang bagus itu untuk yang bagus itu kan double blind, Pak. Ini ya. Jadi walaupun ini wewenangnya ini kan dikasih ke kita, tetapi sebetulnya yang bagus itu double blind. Dan yang dijelaskan tadi itu double blind review. Iya, double blind. Tapi kita di profil itu masih pakai review process employee single blind review pada iya. Nah, ya ini mungkin kalau saran saya ini yang di double blind aja, Pak ya. Oke, Pak. Kemudian lanjut, Pak ya. Ya, ini ada 4 jurnal. Nah, ini list of reviewers. Diversitas reviewer sudah banyak, tetapi masih beragam kampus di Indonesia. Jadi memang karena kita ini sudah di Sinta 3-4 itu kan selevel, Bu. Kemudian Sinta 2 itu sedikit lagi. Nah, tentu kita akan mengejar yang arah kita itu mudah-mudahan sama-sama kita mengejar ke Scopus. Nah, kalau kita ingin ininya, ya ini sudah beragam di Indonesia. Mungkin sudah mulai kita harus menambahkan untuk reviewer di luar Indonesia, Bu. Ini saran saja ketika kita ingin mau meningkatkan jurnal kita. Karena kalau sudah Sinta 3-4 itu sudah tanggung aja itu kalau kita nggak berperang untuk mengejar yang tertinggi kan. Nah, kalau itu mau. Nah, kalau ini untuk jurnal untuk reviewer untuk ketika mau meraih Sinta 2 ya ini sebenarnya sudah terpenuhi, tetapi dengan standar yang lebih tinggi tentu akan lebih bagus lagi ininya. Dan ini memang kesulitan kita sebagai penulis jurnal ya. Itu ya kalau mau ditingkatkan ya untuk list of reviewernya. Kemudian terbit tepat waktu isu terbaru volume 6 nomor 1. Ini dia ini. Itu sudah edisi yang untuk keduanya kapan, Bu Mardia? Ini yang bulan Desember ini, Pak. Oh, Desember ya. Oh, berarti masih tepat waktu ya. Ya. Saya pikir ininya masih tepat waktu. Iya, ya, Pak. Baik, terbit tepat waktu. Kemudian pernyataan jadwal terbitan. Oh ya ini ya, June and Desember ya. Baik. Iya, Pak. Pernyataan kode etik publikasi. Ya, ini sudah dibuat dalam menu khusus dan lengkap, bagus. Validitas ISN ini memang hanya tersedia ya. Hanya tersedia, memang nggak PISSN-nya nggak ada, Bu ya, Bu Mardia ya. ISSN ada Pak di bawah di sidebar itu di bawah judul itu ada EISSN and PISSN itu sudah terlink di LIPI, Pak ya. Yang itu sidebar kanan bawah. Nah, itu di bawah chip EISSN ini. Bawah. Oh, yang ini ya. Iya. Oh, oke. Ya, sorry. Saya perbaiki dulu catatannya. Sudah oke. Nggak ada masalah berarti. Ya, baik, kita lanjut. Diversitas editor. Nah, ini sudah ada 2 negara. Sebaran editor sudah beragam, namun masih perlu ditambahkan kuantitas dan keragamannya. Coba kita tengok. Ya, artikelnya berapa Pak ininya?
berapa per terbitnya itu berapa, Pak? Setiap terbit 8 artikel, Bapak. 8 artikel, 8 artikel. Ya. Nah, ini mungkin di sini ini kalau saran saya ini apa namanya di sinilah yang mungkin masih perlu ditambahkan, Pak, ininya. Jadi editor dan susunannya juga ini sebetulnya kan ini editorial board sama editorial team kan sama, Pak, kan? Iya. Jadi ini kan ada editor in chief, managing editor, kemudian editorial board. Nah, kalau ini kan di posisi ini yang mungkin dimaksud adalah editors. Bukan lagi editorial board ya. Oh. Oke, headingnya berarti diganti editors, Pak ya. Iya, nah kalau mau melengkapi, mau menyempurnakan, nah mungkin di sini juga sudah kan ini ada di Malaysia nih. Tinggal ditambahkan ke yang lain mungkin international editorial. Ininya, di sininya. Nah, kalau kita mau ya kita kan tidak tahu tahun 2016 kita misalnya ini pada DOAJ itu kita tidak masuk dalam berapa besar yang terindeks DOAJ, ternyata tahun 2020 kita nomor 1 jurnal terindeks DOAJ di seluruh dunia. Nah, berarti kita membayangkan ke depan, kita kan ini baru sudah fokus ke semua ke Scopus. Nah, jadi bisa jadi di masa yang akan datang ini kita semua arahnya akan ke Scopus, maka mau tidak mau ya kita harus menambahkan di sini ini Pak, Bu Mardia ini. Iya Pak. Ininya, ini catatan aja sih untuk meningkatkan ininya ya. Kemudian diversitas penulis, ya, beragam author dari Indonesia sudah sangat bagus ya. Saya tidak menyarankan penulis dari luar ya, tapi itu memang kalau ininya akan jauh lebih bagus lagi. Kemudian pernah dikutip oleh Scopus. Sudah pernah melacak nggak, Ibu? Belum Pak, belum pernah kita lacak. Sepertinya belum ada. Mana tahu beruntung kita dikutip sama penulis yang menulis artikel Scopus. Ya, sebetulnya kemarin kami ikut pelatihan itu ada cara sebetulnya yang bisa ditempuh dan itu sudah dilakukan oleh perguruan tinggi yang lain. Jadi jurnal-jurnal kita ini bagi dosen-dosen di kampus kita itu diarahkan mereka mengutip jurnal kita ketika melakukan mengirim artikelnya ke Scopus sehingga jurnal kita juga meningkat kualitasnya. Oh ya, siap Pak. Strateginya insya Allah ini ada juga jurnal kita pribadi mau diskopuskan, berarti kita akan mengutip di memang harus kerjasama kita ininya nih. Ini juga kami sudah mengajukan ke kampus kami supaya ini ada kerjasama, nggak boleh kerja sendiri kita nih. Nah ini saya catatan aja di sini Bu ya. Kemudian ini DOI ini, nah ini sama dengan ini tadi ini Edumatika, ini saya tengok tidak aktif ini. DOI-nya tidak aktif. Saya periksa edisi apa namanya yang terbarunya ya. Nah ini Pak siapa namanya? Ibu di menunya ini di atas ini tidak muncul yang ininya ini apa namanya? Mungkin perlu dimunculkan di menunya ini artikel yang terbaru. Artikel yang terbaru. Menunya kan ini cuma ada archive-nya ini. Di home udah langsung baru Pak. Di home udah langsung baru. Di dalam ini ya. Oh langsung muncul di sini ya. Iya. Nah ini benar ya nggak aktif DOI-nya ya? Ya DOI-nya untuk yang terbaru belum diaktifkan Pak. Nah ini sama saran saya ini musibah. Saya mengalami Pak kan waktu saya meraih Sintah 3 itu sudah nilainya berapa itu? 62,5 dan catatan besarnya itulah saya sama juga nih kejadiannya Bu. Saya periksa punya saya rupanya DOI-nya tidak aktif kan kecewa juga kita itu. Gara-gara DOI tidak aktif kita hanya meraih Sintah 3. Nah ini sangat penting ini apa namanya diperhatikan ketika sudah apa namanya mempublish dipastikan kembali DOI-nya itu aktif. Ya ini mohon diinikan Pak ya. Ada masalah nggak ininya dengan DOI? Belum ada Pak. Insya Allah langsung dilaporkan ke rumah jurnal. Insya Allah langsung diaktifkan.
Nah, sebetulnya ada cara Pak Fuad. Saya mengalami yang sama ini, awal-awalnya asik aja, habis kita publish, pergi lagi melaporkan. Ya, diminta di-loskan akunnya aja Pak. Begitu kita yang submitkan, kita sendiri yang menentukan bahwa DOI-nya sudah aktif atau tidak. Kita yang mensubmit. Tapi minta mereka itu yang meloskan aja. Ini kan punya kampus. Kalau DOI-nya dibayar oleh kampus ya tinggal kita minta diinikan aja. Kita tinggal mensubmit saja, begitu disubmit langsung aktif. Ininya. Ada caranya tuh Pak, minta akun sama pengelola DOI-nya itu supaya di jurnal Bapak Ibu ini kita sendiri yang mengaktifkannya. Ya. Kemudian kontak editorial nggak ada masalah. Pernyataan anti plagiasi ya, menggunakan plagiarisme checker ya, sudah ada pernyataannya, sudah oke. Nah itu untuk tugas saya. Ini ada beberapa catatan. Nah ini juga nih, ini hanya tambahan saja Bu Mardia, Pak Fuad. Aims and scope-nya ini sudah dalam bahasa Inggris, memang sudah sangat jelas, namun belum kuat menunjukkan distingsi dengan jurnal lain yang sama. Ya, ini nanti juga akan diberikan catatan oleh Nah, ini ada rahasianya ini Bu Mardia, Pak Fuad. Ya, jadi kalau kita melihat jurnal-jurnal yang terindeks Scopus di Malaysia, itu ternyata mereka ya jurnalnya itu berbahasa Melayu dan terindeks Scopus. Nah, ketika saya ikut pelatihan akselerasi menuju Scopus yang diselenggarakan oleh Dikti, ya langsung senior vice presidennya Elsevier itu Van Sevelen itu. Jadi rupanya mereka itu ini untuk pembelajaran kita bersama. Ternyata ada namanya minimum kriteria untuk kita submit Scopus. Nah, ini rata-rata sudah memenuhi. Jadi ada 3 itu untuk ini yang saya sebut di sini English title, judulnya itu berbahasa Inggris, abstrak sama keyword. Nah ini Bu Mardia, saya tengok kan rata-rata kita sudah abstraknya berbahasa Inggris, keywordnya berbahasa Inggris. Kenapa nggak ditambahkan lagi satu judulnya berbahasa Inggris? Jadi itu minimum kriteria untuk Scopus itu ya. Itu saya gunakan ini Bu ketika submit Scopus, mudah-mudahan lulus sih. Itu namanya minimum kriteria. Dan itu boleh. Jadi judulnya kita buatkan juga, boleh kita dalam kurung ininya judulnya itu, atau boleh 1 halaman full judul abstrak sama keyword, itu 1 halaman full berbahasa Inggris. Kemudian halaman berikutnya berbahasa Indonesia, judul abstrak sama keyword. Saran saya itu aja sih Bu, untuk saran tambahan ya yang itu. Baik, terima kasih. JIP ya, ini yang lazim ini JIP atau gimana nih kita panggilnya Bu jurnalnya? Jurnal JIP Pak. Oh JIP. jurnal JIP ya. Ya, ya. Oke. Terima kasih Bu Mardia, Pak Fuad. Ya, sama-sama Pak. Baik, kita masuk ke jurnal yang ketiga. Jurnal Elementary. Siapa nih orangnya, ada? Ya Pak, siapa? Oh ya Pak Madkur ya yang tadi ya. Sendiri Pak? Ada Ibu Nurul. Oh Ibu Nurul ya. Udah aktif belum dia ya? Ya, baik, kita nengok-nengok aja nih Pak sambil ini kita tengok ya, bagaimana jurnalnya. Ya, ini bukan menghakimi Pak Madkur ya. Ini sama-sama belajar kita ini. Sama-sama mudah-mudahan kita sama-sama maju ya, Pak Dokter. Jurnalnya. Ya, ini laman jurnal sudah oke, berbahasa Inggris, profil jurnal sudah oke, usianya juga ini terbit perdana 2015 ya, Pak ya? Ya, kayaknya satu angkatan sama JIP ini. Ya. Oh, satu angkatan. Saya beruntung ini ya, Pak. Dan memang kita harus militan ini Bapak Ibu ya. Jadi asli Pak Mursip ada tingkat udah cinta 2. Saya 2017 alhamdulillah memang fight terus begitu. Saya ini Pak Madkur, begitu keluar hasil akreditasi ini, saya langsung tengok, wah, saya terbitkan yang baru sesuai dengan, ini tipsnya ini. Ini tipsnya. Itu ada reviewer 2, kalau kita mau ke Sinta 2, itu ada 4 reviewer, 2 manajemen, 2 substansi.
Nah, di dalamnya itu sudah ada hasil reviewnya kan di Arjuna itu. Jadi ketika Ya. saya mengajukan dari Sinta 3 ke Sinta 2, saya betul-betul menyempurnakan penilaian perbaiki seluruh saran perbaikan Komentar dari itu. reviewer. Itu tipnya, Pak. Tricky semua kita ini sebetulnya. Jadi mengelola jurnal ini penuh tricky juga kan. Saran Ya. saya itu, apalagi ini sudah 2015, kita coba tengok jurnalnya. Ini ya. Ini jurnalnya, Pak ya. Iya, Pak. Wah, ini sangat bagus sudah, sangat bagus. Pengunjungnya juga, wah lebih besar pengunjungnya dari jurnal saya ini. Karena udah duluan kali, Pak. Tapi ini tidak ada ininya ya, menu static page-nya statis ya ini kan baru play counter aja ini, Pak kan? Ya itu diklik, Pak, yang view my stat, Pak. Oh, yang di sini. Oh, digabung ke sini ya. Itu yang view my stat. Oh, tapi ini tidak aktif nih, Pak. Bukan Pak, yang tadi kan samping logonya itu ada view my. Oh, view yang my ini stats. Ya, oke lah. Ini saya nengok-nengok aja, Pak Fuad. Ya, ini ya. Iya, Pak. Iya. Ya, oke, kita ke sini. Kita tengok jurnalnya. Ada enggak bubuk, Dek? Ani. Enggak bubuk. Ya, baik, kita langsung aja masuk. Ini usia, kemudian tidak ada nama ini juga sama. Beruntung, tinggal berlomba-lomba dengan jurnal yang lain. Di Scopus belum ada jurnal yang elementary yang terindeks Scopus. Pernyataan review jurnal, ini ada catatan saya. Nah, ini ada tertulis begini, Pak. Manuscript evaluated to be of potential interest to our readership are sent to blind reviewers. Ini bisa dijelasin, Pak? Yang mana ya, Pak ya? Ini pernyataan review jurnalnya. Ini disebut sent to blind reviewers. Itu yang di menu pernyataan review proses ya, Pak? Iya, review proses. Coba tengok. Ya, ini ya. Nah, ini. Ini Pak ya. Bisa dijelasin Pak, ini apa yang dimasukkan di sini? Ya. Blind review proses. Blind review ya. Selama ini yang terjadi ya mungkin kalimatnya kurang tepat karena terkadang saya cuma modifikasi dari jurnal lain. Yang terjadi ini Pak, sama tadi yang dijelaskan reviewernya masih satu, maksudnya sama-sama tidak tahu antara yang mereview dan yang direview. Terus mungkin saya selama ini salah memahami. Saya mau tulis double blind review. Apakah itu maksudnya reviewernya dua yang sama-sama blind, sama-sama nggak tahu, atau reviewernya boleh satu tapi dia tidak kenal, sama-sama tidak tahu antara author dan reviewer gitu. Iya. Jadi ini memang kalau double blind review itu cuma satu autornya yang tidak tahu reviewersnya, tapi reviewersnya tahu siapa autornya. Kalau dia double blind berarti sama-sama tidak tahu. Nah, ini maksudnya ini supaya tidak ada unsur saling tahu itu. Jadi kan ini untuk menjaga kualitas jurnal sebetulnya, sehingga di situ di Scopus walaupun dikasih pilihan, tetapi yang tertinggi nilainya itu Pak itu double blind review. Nah, ini tidak menunjukkan jumlah reviewer. Tapi Pak Matkur, kalau memang saya perhatikan awal-awalnya saya menggunakan satu review. Tapi disitulah saya jatuh di Sinta 5-nya itu Pak. Kemudian saya coba lagi, Sinta 3 itu juga catatannya. Dan memang yang bagus itu kan minimal sebetulnya kan itu ada 2 reviewer ininya.
Tapi memang kesulitan kita harus akui bahwa memang Melo Jurnal ini capeknya luar biasa. Jangankan nambah lagi 2 ya. Tapi kalau mau meningkatkan ini ya ini juga termasuk di dalam manajemennya ini Pak, gunakan 2 reviewer. Ya, Ini. Pak, saya kadang satu aja itu maksudnya memberikan remindernya juga beberapa kali, terus sejujurnya beberapa reviewer juga belum akrab dengan OJS, jadi kadang ya. Itulah yang memang kendala kita semua. Dan masih saya alami Pak sampai sekarang. Iya, jadi ya itu memang kendala kita, tetapi harus dilakukan ininya apa namanya. Kadang-kadang begini Pak, ini saya misalnya ada reviewer sangat bagus kan, beliau sangat sibuk, saya minta izin Prof, boleh nggak kami mereview atas nama Prof, nanti kami kirimkan ininya pernyataannya kalau mau dikoreksi. Rupanya ada beberapa yang senang, dengan senang hati, karena ini saya sangat sibuk. Rata-rata kalau yang bagus itu kan sangat sibuk. Nah itu mungkin perlu, itu tricky juga, walaupun itu agak sedikit kurang ini ya, kurang pas gitu kan. Tetapi itu mungkin cara juga. Ada 2 orang reviewer saya seperti itu polanya. Ini apalagi misalnya dia sangat tuh Pak Idonya. Jadi hasil review kita di-review sama beliau. Jadi kita menampakkan, menunjukkan, nanti begitu dia baca, ini sudah bagus, saya cuma menambahkan cocok ini. Gitu ya. Jadi karena mau tidak mau kalau kita mau menaikkan kualitas jurnal kita harus, karena itu kan terekam semua historinya di dalam kan. Jangan kita bilang di review sama 2 orang padahal 1 kan. Itu Pak. Itu Pak ya, Pak Madkur ya. Kelihatan dalamnya itu. Itu karena kita ininya dikasih kan. Kunci rumahnya kita kasih ya. Ya. Baik, ini terbit tepat waktu. Baru volume 1, baru nomor 1 ya. Desember juga Pak ya. Desember ini belum ini Pak. Insya Allah pertengahan bulan. Nah, ini yang saya temukan nih Pak. Ini saya juga tidak ditemukan pernyataan frekuensi dan jadwal terbit. Ada di, kalau pertama kali kita ngeklik tuh apa itu? Kita klik elementary itu. Nah di situ di bawah tapi Pak. Jangan tersembunyi ya ininya. Iya. Dimunculin aja Pak. Ya, Pak. Jadi ininya. Ini yang saya ininya. Mana ini? Itu di baris kedua ada June and December. Yang ini ya. Oke. Ya mungkin sebaiknya dibuatkan menu aja Pak di sampingnya ini. Di sampingnya ini. Nah, ini sambil lihat ini Pak kan, Pak Madkur, ini kan yang sangat penting di ininya Pak nih, bagian ini. Nah, ini kalau saran saya, ini publication etiknya ini sebaiknya mungkin setelah focus and scope ini Pak. Ya Pak. Ini kan terkait dengan urutan yang paling utama juga nih Pak. Ini sekedar ini saja mungkin, karena ini yang akan diminta kan, yang lainnya kan hanya tambahan-tambahan aja Pak kan. Nah di sini mungkin frekuensi terbitnya ini dimunculkan di sini, sehingga orang tahu dan mudah untuk melihatnya saja sih ininya. Frekuensi terbit. Ya. Mungkin untuk memudahkan saja ini ya, termasuk penilainya kan langsung nggak perlu cari-cari kan. Kapan dia termasuk memudahkan penulis, memudahkan penilai, dan memudahkan semuanya kan? Iya. Kemudian ya ini juga sudah saya tengok, ini sudah nggak ada masalah. Saya lompat ke diversitas total hanya 7 dan hanya beragam di kampus. Total editornya ini ya memang harus ditambah nih Pak. Berapa artikelnya per isu Pak? PR-nya besar tuh Pak. Saya di editor. Ya ini editor memang ini memang masih sedikit ini Pak nih. Ya kan? Masih sedikit ditambah saja, tapi ini sudah beragam sebetulnya nih Pak nih. Ya. Nah, ini apa yang seperti ini memang saya mengalami juga, semua pengelola jurnal mengalami juga, tetapi ternyata ini begitu nah ini perlu catatan juga buat kita dalam nanti penilaian akreditasi prodi oleh Dikti itu kan keluar
sudah masuk reviewer itu sebagai bagian dari penilaian rupanya. Kemudian yang diakui itu hanya Sinta 2. Diakui Sinta 2. Jadi sekarang ini kan akan semakin banyak yang mau menjadi editor. Cara saya kemarin Pak Matkun, saya lempar ke asosiasi prodi saya. Saya undang mereka untuk menjadi reviewer. Dan disitulah kemudian bertambah luar biasa. Awalnya juga seperti ini juga Pak, baik editor maupun reviewer. Nah kemudian saya coba kita lempar-lempar aja ke ini, rupanya ketemu para pengelola jurnal di asosiasi itu dan mereka bersedia untuk menjadi editor dan reviewer di beragam ininya itu. Kemudian ini juga kalau ada kawan-kawan kita yang kuliah di luar negeri itu tinggal difasilitasi. Jadi kita tinggal perlu institusi mereka, walaupun kawan kita, kawan sekampus, tapi lagi kuliah di Inggris, lagi kuliah di mana kan, rupanya itu tidak ada masalah. Yang penting ada institusinya yang berbeda. Gitu Pak ya? Oh tidak masalah Pak ya? Pakai afiliasi kampus yang iya, afiliasi kampusnya. Dan biasa aja bagi di luar negeri itu dia orang Indonesia, tetapi bekerja di kampus di luar negeri kan. Itu saran yang termasuk diberikan oleh banyak yang sudah bereputasi ke kami juga, dan alhamdulillah memang efektif Pak untuk meningkatkan itu. Siapa? Baik. Saya catat Pak. PR-nya banyak ini saya. Enggak banyak juga sih, tinggal diinikan aja. Memang ya kita ini masuk original kata orang gila jurnal kan, tapi mau tidak mau ya inilah yang bagian kita. Nah ini autornya sudah beragam, ya sudah beragam dari Indonesia, tidak hanya di kampus. Kemudian, nah ini tidak tersedia menu. Sudah ada pernah ngecek nggak Pak? Sudah ada yang mensitasi dari jurnal Scopus? Nah itu saya belum tahu caranya mengetahui Scopus Citedness-nya. Gimana caranya Pak? Dari Google Scholar apa? Iya, kalau ini kan kemarin juga saya minta dari Bandung itu ngecek. Jadi kalau ada yang punya akun, cuman harusnya tengok satu-satu jadinya kan susah juga ininya. Jadi bagi saya pikir kalau di GS gimana manual ininya. Jadinya kalau yang punya akun Scopus itu nampaknya yang mudah melacaknya. Ya, cuman kan belum ada tersedia menu khusus untuk itu kan yang mensitasi. Tapi kalau jurnal kita disitasi kan nampak dia Pak kan. Tapi kalau kita disitasi itu yang agak ini. Saya kemarin mencoba menikan juga ini, tapi ya rata-rata melakukannya manual Pak. Lewat GS itu rata-rata ininya dan dikopikan ke sana. Terus dalamnya itu dibentuknya apa Pak? Maksudnya isinya tabel biasa? Iya, boleh tabel biasa atau boleh hanya urutannya saja bahwa ini artikel ini dikutip oleh jurnal ini. Hanya boleh dalam bentuk entry kan? Iya. Nah, ini kalau mau ke Scopus ini penting Pak dibuatkan menunya. Mudah-mudahan ini juga kita ada kebersamaan di kampus kita ini supaya yang sudah punya Scopus itu juga terlinkkan ke sana. Nah ini diversitas keahlian editor ini juga sama saran saya dengan yang lain tadi, mungkin perlu dimunculkan. Nah itu untuk nampak dia diversitas keahlian dari editor termasuk reviewer. DOI bermasalah juga ya Pak Markur ya? Iya tadi pagi saya ngecek, sekarang insya Allah sudah aktif Pak. Oh sudah aktif ya, baik ya kalau sudah aktif. Tadi yang terakhir kemarin belum saya aktifkan, belum diaktifkan. Oke. Ya, sekarang sudah aktif. Sudah aktif ya, oke. Mengurangi inilah kekurangan karena mau direview sama Pak Wurs. Oh, ini saya berarti sudah aktif ya. Ini saya cabut catatannya di sini sudah oke. Ya. Pak, saya mau tanya Pak. Iya, silakan. Tadi mungkin sama teman-teman yang lain juga, saya lumayan takjub tadi dengan rekan-rekan semua yang bisa mendapatkan editor atau review yang saya kira itu lebih dari 15 dan ada yang dari jauh-jauh sekali ya, Indonesia, Chili itu.
Saya tidak kepikiran itu. Ya itu rata-rata. Saya punya beberapa teman yang di luar negeri dan studi juga. Saya pikir belum boleh kalau hanya mahasiswa gitu di sana gitu. Oh, sangat boleh. Saya punya seperti itu, dan di studi Islamika melakukan yang sama rupanya. Al-Jami'ah melakukan yang sama. Ininya. Bahkan mereka bahkan untuk penulisnya, Pak, itu mereka meminta awal-awal penilaian, itu mereka minta yang kuliah di luar negeri semua menulis di jurnal itu. Wah, itu rahasianya rupanya. Ya, kita nampaknya harus melakukan yang sama, Pak, ininya. Oh, iya. Sudah dilakukan pendahulu ini, senior. Iya. Baik, ini bagus sudah menggunakan Turnitin. Itu luar biasa, tidak ada lagi. Yang ke bawah ini hanya tambahan saya nanti, Pak. Saya juga habis di ini juga di review jurnal saya juga sama Pak Fadlan itu dalam program JIPS. Wah, itu dikuliti luar biasa. Tapi alhamdulillah ada hasil positifnya. Sudah awalnya masih Sinta 3 waktu di review, dan alhamdulillah keluar kemarin sudah Sinta 2, dan itu memang ada manfaatnya sangat banyak dengan ikut beberapa pertemuan ini. Saya tadi malam ini besok saya pikirannya kayak mau disidang, ternyata ini friendly review sekali. Wah, ini cuman ini aja, kita berbagi sama-sama pengelola jurnal. Baik, selamat Pak Madkur, ini sudah sangat saya udah catat beberapa tadi saran. Baik, kita lanjut yang terakhir nih. Jurnal peternakan. Ya Pak, hadir. Bu Wida ya? Iya. Ketuanya Ibu Dewi Febrina, Pak. Saya anggota. Iya, ini saya tulis di bawah nih. Ketuanya Ibu Dewi Febrina ya. Hadir, Pak. Bu Dewi Febrina? Ya Pak, hadir Pak. Oh ya, oke. Selamat. Ini jurnalnya, saya hampir salah kemarin nih. Rupanya ada jurnal satu peternakan di Jogja, sama judulnya ya. Ininya. Jurnal, kalau di Jogja, kalau tidak salah jurnal ilmu peternakan, Pak. Oh, ada ilmunya ya. Saya kayaknya terlihat ke sana kemarin ya. Iya, baik, Bu Dewi sama Bu Wida ya. Nah, kita nengok-nengok aja, ini tidak menghakimi Bu ya. Ini kita hanya sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki jurnal kita. Mudah-mudahan kita semua minimal Sinta 2 semua insyaallah. Baik, ini pada bagian awal laman sudah berbahasa Inggris, laman webnya ya, semuanya sudah berbahasa Inggris, profil jurnal sudah sangat bagus, tidak ada catatan. Kemudian usia sudah lebih dari 2 tahun ya kalau sudah ini apa namanya. Tapi ini yang terbit 2004 Bu ya? Iya betul. Wah, ini sebetulnya modalnya sangat besar ininya untuk Sinta 2 ini dengan apa namanya usianya sudah 16 tahun ya. Ya, ini modal yang tidak kami miliki jurnal-jurnal yang baru ini, tidak ininya. Ini sangat besar untuk apa namanya? Seharusnya ya mudah-mudahan semakin bagus. Saat ini Sinta 3 Bu ya? Iya, Sinta 3 Pak. Itu penilaian kapan Ibu? Kami sudah mengajukan reakreditasi Pak. Baru September kemarin. Oh ini September ya? Iya. 29 September. Masuk penilaian di ini Bu ya, di Desember ini ininya. Terakhir akan keluar ya angkatan ketiga. Saya alhamdulillah Bu, saya angkatan kedua tahun 2020 alhamdulillah sudah meningkat dari Sinta 3 ke Sinta 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu juga ininya meningkat ke Sinta 2. Mohon doanya Pak. Ya, amin. Ini masih dalam proses penilaian sama tim Arjuna ya. Nah, ini last check tidak ada nama serupa di Scopus. Nah, berarti peluang besar untuk ke Scopus. Ya, ini kemudian pernyataan review jurnal. Ini di sini disebutkan di pernyataan review jurnalnya ini, according to the review result of the reviewer, Bestari Fasnar. Ini tidak lazim ini Bu nih. Nah, tidak lazim pernyataan ini. Bisa dijelasin nggak? Kemudian ini tidak dimunculkan dalam menu web khusus. Pernyataan review jurnalnya. Iya Pak. Boleh ditanggapi Pak? Iya silakan. Iya. Memang Pak kemarin kita juga ikut shortcut jurnal yang dari JIBS Pak, dari kelas A dengan
Ya, dengan Pak Wahibur sama Pak Mustaqim, Pak. Ya. Ya. Kelasnya ini ya Pak Wahibur ya. Iya benar, Sama-sama Pak. kita. Ya. Ya, memang kemarin itu juga catatannya, Pak. Mungkin belum selesai kami perbaiki. Kemarin sudah dibagi dengan teman-teman, tapi mungkin belum sempat diperbaiki, Pak. Oh ya, ini sayang Bu, ini sedikit lagi nih ke Sinta 2. Ini kadang-kadang inilah yang penting sekali kita menjadi catatan kita Bu, karena ini yang paling penting prosesnya ini. Inilah yang disebut dengan manajemennya ini di pernyataannya ini Bu. Iya. Ininya. Ini tinggal ini kan aja Bu ya. Pernyataan review jurnal, kemudian di sini di catatan saya di list of reviews. Reviewnya masih di kawasan ASEAN. Wah, ini sudah ada 3 ya. Alhamdulillah ini sudah sangat bagus ininya. List of reviewernya kita coba tengok. Ya, di sini ya. Ya, saya kemarin ini Bu, awalnya saya menggunakan peer reviewer ini. Pak, ini masih elementary ini, Pak. Jurnal Pak. Astagfirullahaladzim. Ini ke sini ya. Iya, Pak. Ya, yang ini ya. Iya. Oh ya, ini sama. Berarti sudah ini kemarin yang tadi itu elementary di ini aja ya. Sebaiknya reviewers aja, nggak usah peer, kawan reviewers. Saya itu juga yang diminta dikoreksi. Iya, Pak. Nah, ini reviewernya sudah beragam ini. Editorial boardnya ini yang di sini sedikit Ibu. Dipindahin aja nih Bu. Sama dengan yang tadi yang Edumatika itu. Ini masih masih nampak kurang sedikit ininya, tapi ini referensinya sudah sangat banyak, sudah sangat beragam, sudah sangat bagus. Tidak ada catatan lagi sebenarnya. Tinggal diinikan aja Bu. Kalau ada yang unggul banyak di sini ini sama-sama kalau kita mengajukan ke Scopus misalnya, yang diminta itu bukan ininya, tapi editorial boardnya, editorial team. Ininya. Pernyataan review list of reviewer ya sudah di kawasan ASEAN ya. Ini Malaysia, Thailand, Indonesia ya, masih di kawasan ASEAN. Ya, kalau mau Bu meningkatkan ke Scopus yang sama sarannya kemarin itu ya, kita harus menambahkan minimal di 5 benua itu Bu ya. Ini saya tidak banyak lagi mengomentari, kita sama-sama peserta Bu. Cuman kebetulan aja sekarang lagi diminta. Nah, ini isu terbaru volume 17 nomor 2 sudah terbit ya? Sudah, Pak. Pernyataan jadwal terbitan sudah oke. Nah, ini dia. Publication etiknya sudah ada namun kurang lazim. Jadi, ini termasuk ini. Nah, ini nampak kurang apa yang dibutuhkan untuk di publication etiknya ini sebagian belum muncul Bu ininya. Nah, misalnya ini saya mencontohkan studi Islamik aja yang kita tengok, ini apa yang harus muncul itu ya, mulai dari sini publication decision-nya ini ada pernyataan fair play ya, ada confidentially, ada disclosure dan in conflict of interest, ada pernyataan-pernyataan ini. Jadi bukan hanya pernyataan tadi itu Bu tentang author, reviewer sama journal manager sama ini, tapi harus lengkap Bu. Jadi kemarin kami minta izin. Kalau saya Bu, saya menengok 7 jurnal yang terindeks Scopus itu di PT KIN, kemudian saya mengadaptasi semua ini. Kalau kita buat sendiri kan jadinya kurang lazim Bu Dewi. Iya Pak. Ininya itu aja sih. Kemudian ya ini nggak ada masalah lagi, lengkap, semuanya positif, diversitas editor, ya sama catatan saya tadi ya, hanya beragam kampus di Indonesia. Padahal di reviewernya sudah ada 3 negara Bu ya. Iya. Dibagi aja ke ini ya Bu, di editorial boardnya ya. Iya. Beragam author, ya sudah sangat beragam di Indonesia. Kalau ini pernah dikutip oleh Scopus, sudah pernah dilacak Bu? Kemarin sudah dilacak sama Pak Wahibur sama Pak Mustaqim, ada 19 kita Pak dikutip. Waduh, ini sebetulnya gregetan juga kalau sudah seperti ini sebenarnya sudah. Nah ini Bu, termasuk saya tengok kemarin kan sudah ada abstraknya juga. Nah minimum kriteria Scopus itu adalah judul abstrak keywordnya yang berbahasa Inggris.
Iya, Pak. Itu minimum kriterianya. Nah, ini kalau sudah sampai sebanyak itu yang mensitasi, nah peluangnya besar, Bu. Ininya. Kemarin sudah tahun ini banyak sekali jurnal dari Sinta 4, Sinta 3 itu langsung ke Scopus, Bu. Jadi kita harus ya kiblat kita juga akan sebaiknya mungkin ke sana juga ya. Nah, ini diversitas keahlian editor sama saran saya dengan tadi ini belum tersedia. Kalau saya aktifkan di ininya, Bu, supaya nampak itu ditampilkan di apa namanya? Kalau dari Scopusnya itu langsung kita lihat nggak bisa, Pak? Kita klik. Iya, boleh juga sih ininya nih ya. Coba kita klik ini. Nah, ini kan tidak nampak apa keahlian dia, hanya menunjukkan fakultasnya, Bu. Ininya kan kalau kita ini. Kalau saya yang kemarin itu yang disarankan di sini pada nama ini GS-nya yang kita juga aktifkan, Scopusnya diaktifkan, kemudian dimunculkan juga ID Sintanya. Jadi beragam, apapun yang mau dilihat oleh orang yang mau menilai, nampak semua, Ibu. Ininya. Jadi kita prinsipnya memudahkan semua orang untuk silahkan mau menilai sepuas-puasnya jurnal kita. Ininya. Kalau saya itu yang ininya. Ya walaupun kadang-kadang ya orang tidak sampai ke sana, tapi ada juga yang penilai ya memang masuknya ke sana. Jadi harus dipenuhi semua. DOI, semua DOI aktif. Kontak editorial. Ini dia nih. Jurnal kontak ada, namun tidak ada ditampilkan dalam menu khusus. Nah, saran saya ini ditampilkan juga, Bu, di menu khususnya ini. Karena ini sangat penting. Ini ini kan sebenarnya jurnal dengan OJS itu kan open journal system. Jadi sedapat mungkin sangat terbuka. Nah, termasuk kontak personnya siapa yang dihubungi kalau ada masalah terkait dengan jurnal. Kemudian yang terakhir, ini menggunakan Turnitin. Nah, ini yang penting, Bu. Ini jurnal Bu Dewi ini kan sudah menggunakan Turnitin, tetapi pernyataan anti plagiasinya itu tidak muncul. Ya, kita yang diminta itu sebetulnya adalah pernyataan anti plagiasi. Nah, Turnitin itu softwarenya untuk melihat apakah itu plagiasi atau tidak. Ya, demikian, Bu ya. Iya, Pak. Jadi untuk menyatakan anti plagiasinya itu kita buat pernyataan juga dari mereka, begitu maksudnya, Pak? Enggak, kita yang menyatakan bahwa semua, ya misalnya semua artikel yang masuk kita screening lewat plagiarisme cek, ya kan? Jadi cek plagiasi, ya kita sebut bahwa kita menggunakan Turnitin itu hanya pernyataan sebenarnya. Jadi ada pernyataan kita bahwa semua artikel yang masuk itu kita melakukan screening plagiasi, Bu. Nah, itu ini yang memang di manajemennya diminta ada pernyataan anti plagiasi. Ya, itu aja sih, Bu. Ini nggak banyak nih perbaikan di jurnal peternakan. Ada yang perlu disampaikan, Bu? Iya, Pak. Ini, Pak, kemarin ada yang menyatakan yang sudah terakreditasi itu minimal sudah lolos atau terakreditasi DOAJ, begitu kan, Pak? Nah, sementara jurnal kami kan belum terakreditasi, terindeks DOAJ, Pak. Ya. Nah, kemarin kami juga sudah mengajukan lagi, tapi di-reject lagi, gitu, Pak. Di DOAJ itu. Nah, jadi begini, Bu. Ya. Ini sama kasusnya dengan saya menanyakan yang sama, tetapi saya percaya diri. Ya, kita harus yakini bahwa DOAJ itu hanya pengindeks sedang. Iya. Jadi DOAJ itu sama dengan Copernicus. Copernicus kan tidak lebih rumit dari DOAJ. Nah, ketika setara dengan Copernicus, ya saya pilih Copernicus saja. Dan ternyata banyak jurnal yang terindeks Sinta 2 ya tidak terindeks dengan DOAJ. Jadi selama ini kita kan pernah dikacaukan dengan seolah-olah DOAJ itu adalah pengindeks itu bereputasi tinggi, tapi ternyata kan itu hanya lembaga pengindeks yang bereputasi
sedang. Tetapi memang kalau terindeks DOAJ itu secara global itu tulisan kita itu luar biasa terpromosikan DOAJ-nya. Tetapi jangan juga karena tidak terindeks DOAJ kita sudah berasumsi bahwa tidak akan naik lagi ke Sinta 2. Insya Allah tidak. Jurnal saya Bu Dewi alhamdulillah juga di-reject sama si DOAJ itu. Nah, tapi alhamdulillah sudah Sinta 2 kemarin periode penilaian yang kedua. Alhamdulillah. Jadi kita bisa cari cara yang lain dengan misalnya ya malah disarankan itu banyak dimension itu kan setara juga pengindeks sedang ininya. Jadi bisa dan itu tidak terlalu rumit semua. Yang memang DOAJ agak sedikit ini karena di bench kita 6 bulan ya. Kalau sudah ditolak di bench lagi 6 bulan ininya. Tapi tidak ada. Kalau saran saya untuk semua pemula jurnal ini dengan misalnya ini peternakan sudah sangat sudah edisi ke-16 ya dan tampilannya semua sudah sangat bagus. Ini sedikit lagi memang sudah si Sinta 2. Tetapi kalau saya kemarin Ibu Dewi, saya nggak ngejar lagi Sinta 2. Jadi saya sudah betul-betul ngejarnya ke Scopus, tapi agak gila tuh. Rupanya karena kita sudah mengejarnya ke tahap Scopus, rupanya di dalam jurnal kita itu juga berubah dan memang secara otomatis banyak perubahan yang mendukung untuk ke Sinta 2 karena kita targetnya ke itu. Jadi saya ke sana aja. Nah ini saya malah kemarin itu menggunakan minimum kriteria untuk ke Scopus. Itu ini aja yang saya penuhi ini. Judul, abstrak, sama keywords-nya itu ada yang berbahasa Inggris. Ininya. Jadi saya menggunakan minimum kriteria. Dan kalau nggak ada salahnya kenapa kita nggak berani mensubmitkan ke Scopus ininya. Dalam ini akhir-akhir ini Bu Dewi kan banyak sekali sudah terindeks Scopus, ada yang hanya 2 bulan dinilai ininya, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi kenapa kita tidak siapin ke sana saja? Baik, demikian ya. Ini semuanya sudah selesai berarti ya. Ini Ibu Dewi, berarti kita kemarin sama-sama pelatihan tetapi beda di kelasnya ya. Saya di kelas studi Islamikanya Pak Nida Fadlan, Bu Dewi. Iya Pak. Berarti kami udah layak ke Scopus juga nih Pak. Ya itulah tinggal kita berani saja penuhi minimum kriterianya ini Pak, Bu Dewi. Ininya kan di Scopus itu kita silahkan ada namanya free evaluation Scopus itu. Di ini saja ada penilaian yang self evaluation itu kan kita bisa tahu bisa kita lulus atau tidak. Nah saya kemarin setelah ikut pelatihan, nah saya langsung berani submit ke Scopus. Mengejutkan, alhamdulillah ya sudah sampai di tahap ke-6, 1 tahap lagi. Mohon doanya mudah-mudahan terindeks Scopus. Jadi tidak ada salahnya sih kita berusaha Bu Dewi kan. Jadi kalau misalnya gagal ya biasa aja kita bisa perbaiki. Tapi kita harus, kalau saran saya kita harus berani mencoba. Pak Mursyid tanya satu lagi. Ya silakan Pak Madkur. Tadi yang title-nya di Inggris kan itu maksudnya di PDF Word artikelnya atau cukup di itu boleh di di table of contents jurnal. Jadi kalau di ininya kan itu model saja Pak Madkur. Jadi itu di lamannya saya pilih berbahasa Inggris semua. Nah di dalam PDF-nya halaman pertamanya itu berbahasa Inggris, judul, abstrak sama keyword-nya. Kemudian halaman keduanya baru berbahasa Indonesia. Nah, tetapi di laman yang munculnya itu sudah berbahasa Inggris, judul, abstrak sama keyword. Itu cara kita saja dalam memilih layoutnya. Tapi yang penting ketika mereka minta itu apakah judulnya berbahasa Inggris, abstraknya berbahasa Inggris, keywordnya berbahasa Inggris, kan ditengok di laman, maka wajib di laman. Ada model lain, misalnya judul bahasa Inggrisnya itu di dalam kurun judul bahasa Indonesia. Nah itu style aja itu, style gaya selingkung aja itu. Yang penting ketika diminta Scopus, akan nanti di dalam penilaian itu apakah judulnya berbahasa Inggris, apakah abstraknya berbahasa Inggris, apakah keywordnya berbahasa Inggris, kita bisa jawaban dan kita bisa tunjukkan ininya. Dan itu di Scopus itu sekarang ini hanya ada pilihan, apakah memilih 10, mereka minta 10 artikel terbaik untuk mereka review untuk terindeks Scopus.
Nah, kita tinggal memilih 10 artikel terbaik itu. Nah, kalau misalnya mulai dari sekarang kita mau ngejarnya Scopus, berarti kita siapin aja minimum kriteria. Tetapi full kriterianya itu ya kalau semuanya sudah berbahasa Inggris. Tapi memang tantangannya besar kalau sudah full bahasa Inggris, ya tantangannya semakin besar. Demikian ya Pak Madkur. Yang lain ada? Ya, Pak, ya, yang lain ada yang perlu disampaikan? Ya, baik. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi, selamat bekerja saja ya. Nah, ini yang ada, mohon maaf, itu bukan tugas. Itu hanya sama-sama biar jurnal kita sama-sama maju. Ya, paling tidak banyak sekali lagi perbaikan. Karena memang kalau jurnal 3 dan 4 itu sebetulnya kan satu level. Tinggal sedikit lagi naik untuk ke Sinta 2. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Apalagi yang jurnal peternakan tadi rupanya sudah pengajuan akreditasi juga. Demikian ya, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, ya selamat bekerja sajalah kalau demikian. Sampai jumpa besok ya, semuanya ya. Ini Pak, ya silakan. Besok seperti apa Pak Mursyid? Ya, yang tadi diminta itu saja. Yang diminta itu tadi, apa-apa yang diminta, nah itu nanti diperbaiki saja, yang semua yang diminta tadi. Yang semua perbaikannya. Jadi saya hanya memantau aja bahwa sudah selesai perbaikannya, ya sudah ini. Dengan kita memperbaiki, saya ketika mengajukan submit ke Arjuna yang ke Sinta 2 ini, saya mengirim jurnal saya ke Bandung, kemudian satu ke Sulawesi, satu lagi kawan yang sudah terindeks Scopus di universitas lain, saya minta mereka mereview. Nah, hasil reviewnya itu kemudian saya perbaiki lagi, kemudian saya baru ajukan ke Scopus. Ininya. Nah, itu cara kita betul-betul dengan banyaknya yang melihat jurnal kita, maka penilaiannya sama. Dan alhamdulillah Bu, dari 3 orang yang menilai ini, ketika keluar hasilnya itu rata-rata selisih 2 angka saja. Jadi kemarin ada yang memberi angka dari misalnya dari Unsia itu, dia sudah Scopus jurnalnya, dia nilai jurnal saya itu nilainya 78. Ternyata yang keluar nilai dari Arjuna saya itu 76. Ada yang menilai 74, ada yang menilai 75. Tapi tidak jauh dari penilaian ini karena mereka menilainya itu berdasarkan penilaian Arjuna. Jadi ada angka-angkanya yang real dan bisa kita kejar. Jadi saran saya semuanya kalau kita memenuhi semuanya, hampir semuanya tricky semua tadi. Hampir semua tricky. Ini tapi ya tentu kualitas yang kita yang menentukan. Demikian Bu ya. Ini. Baik, saya pikir untuk di kelas kita ini mungkin agak cepat dari ini dari jadwal 25 menit ya. Ya Pak. Baik, kita padahi kalau begitu. Demikian sampai jumpa besok. Ininya saya paling nengok sekali lagi apa yang sudah ini. Rupanya Pak Madkur diam-diam sudah memperbaiki terus ininya, tidak banyak lagi pekerjaan dan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.